Saya dianggap bukan alumni Darul Hikmah. Saat ini Iya, saya alumni Raudoh. Artinya dengan kapasitas saya, ketenaran yang Ustaz miliki, itu sampai ada anak Gontor bilang, antum dari Gontor asli ya? Enggak, saya bilang, saya Darul Hikmah. Pingin sekali menjadi penterjemah buku di Malaysia. Saya yakin dan percaya dengan menterjemah buku, karya saya bisa banyak. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan income juga. Sampai sekarang juga, sampai detik ini saya masih tetap berhubungan dengan Malaysia hampir 20 tahun. 20 tahun. Hampir 20 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darul Hikmah Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman Islam. Kemudian bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Marwin Sihaan yang di sini saya akan bertindak sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan kita sudah kehadiran salah satu tamu yang sangat-sangat ingin kita gali lebih dalam lagi, baik itu mulai dari riwayat pendidikannya dan lain-lain. Dan beliau ini merupakan salah satu alumni Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah. Untuk itu mari kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Khair bi khair. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Jadi sehari-hari saat ini Ustaz kesibukannya bagaimana Ustaz? Alhamdulillah untuk saat ini kita tetap fokus pada pendidikan ya. Saya pada saat ini fokus yang pertama mengajar. Kemudian saya juga membuka yayasan sendiri, Yayasan Tabarak. Kemudian aktivitas saya sebagai penulis buku juga saya tidak tinggalkan. Dan sebagai untuk pengisi nilai-nilai rohani, saya tetap berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, dalam arti kata membawa jemaah-jemaah melaksanakan ibadah umroh. Wah, itu aktivitas luar biasa ya. Banyak sekali berarti kesibukannya saat ini. Luar biasa memang. Tapi kalau kita lihat dengan kesibukan-kesibukan yang saat ini mungkin Ustadz jalani lah ya kan, tentunya itu semua tidak terlepas daripada yang namanya pengalaman-pengalaman. Iya. Kira-kira Ustadz dari segi pengalaman-pengalaman tertentu, baik itu di dunia pendidikan maupun karir dan lain-lain, boleh Ustadz ceritakan mungkin sedikit riwayat pendidikannya Ustadz? Baik, memang dulu tamat dari pesantren Modern Darul Hikmah, ketepatan saya tahun berapa dulu? Alumni pertama tamat tahun 93 ya, 93. Itu tamat betul-betul. Kemudian berkeinginan sekali melanjutkan belajarnya itu ke luar negeri. Pokoknya ke luar negeri deh lah. Ya, pada waktu itu saya mencoba ke UIA Malaysia, ingat. Tapi tidak jebol. Akhirnya saya mencoba ke Universitas Madinah, ketepatan dengan Dr. Ahmad Adli dan Dr. Ardiansyah, ya, alumni pertama juga. Tapi mungkin nasib belum menyebelahi saya nggak lulus ke Universitas Madinah. Saya terus mencoba sampai ada istilah pimpinan pesantren Darul Hikmah itu heran dengan kemauan dan tekad saya yang luar biasa. Maklum ya, saya dari ekonomi yang kurang mampu pada hakikatnya. Tapi keinginan yang luar biasa, saya ingin ke luar negeri. Nah itu saja, tekad ingin ke luar negeri. Jadi apabila tekad itu semakin kuat dan betul-betul diiringi dengan kemauan, pasti terjadi. Akhirnya singkat cerita, tahun 96 saya mengikuti testing ujian di Winsu, Jalan Sutomo waktu itu Mas Ian ya. Ya. Saya ingat pada waktu itu, sedikit saya ceritakan ya, tahun 96. Saya ingat saya adalah pendaftar terakhir. Bahkan saya ingat waktu mau mencoba mendaftar, karena informasi langsung dari pimpinan kita, yaitu Wakil Direktur Ustadz Yusri Rijal SAGMM. Ustadz Yusuf, antum mau ke Mesir? Mau, saya bilang kan. Udah antum coba ke UIN. Hari ini pendaftaran terakhir katanya.
Iya, iya pokoknya antum ke sana. Anak kan nggak ada bawa peci, pinjam peci saja sih. Ingat betul di atas kan. Akhirnya pergi ke sono, ke UIN Sub Jalan Sutomo, dan ketepatan memang saya jumpa di situ salah seorang pengurusnya. Ustaz, saya mau daftar ke Mesir. Oh ya udah, ini tinggal jam 3 mau tutup, tinggal 1 jam lagi. Ana buru-buru, alhamdulillah dapatlah ceritanya. Singkat cerita, dari yang mendaftar itu lebih kurang ada 150-an orang pada waktu itu. 150. Yang diambil cuma 3 orang. 3 orang. Nah, dari 150-an orang ini mewakili dari Riau dan Padang, Sumatera Utara. Pada waktu kita masuk testing itu, saya memang pede sekali. Padahal saya tanya beberapa kawan-kawan itu, ada yang hafal Quran 30 juz dari Kismul Ali ya. Wah, saya nggak ada merasa gentar gitu. Karena saya merasa kemampuan bahasa Arab yang memang udah digodok selama di Darul Hikmah kan. Alhamdulillah testing lulus. Oke, 3 orang. Kita potong sedikit, Sat. Jadi tadi mungkin kita sudah sedikit cerita mengenai tentang bagaimana proses Ustadz dulu bisa berangkat ke Timur Tengah. Jadi kita agak mundur sedikit, Ustadz. Iya. Jadi kan tadi Ustadz dengan semangat yang kuat ingin belajar ke sana gitu kan, Ustadz. Kira-kira waktu dulu Ustadz menjadi santri lah di Darul Hikmah, alasan apa yang menjadikan Ustadz berkeinginan sekali ingin ke Timur Tengah? Artinya aku harus ke sana itu apa yang mendorong, Ustaz? Apakah dorongan dari orang tua misalnya atau keinginan sendiri, Ustaz? Ya. Pada hakikatnya memang tidak ada keinginan dari orang tua, memang keinginan sendiri. Dan pada waktu itu sebenarnya kita termotivasi oleh lingkungan. Karena pada waktu itu banyak beberapa orang Arab yang datang ke Darul Hikmah membuka peluang. Termasuk dari Jordan, dari Kuwait, terus dari Madinah. Selalu datang orang Arab. Dan kita senang gitu nengok orang Arab ngomong bahasa Arab yang fasih. Sementara selama ini kan kita belajar bahasa Arab Arab ala pesantren itu bagaimana gitu kan. Di samping yang kedua, keinginan ingin bisa melihat dunia luar yang jelas. Keinginan itu yang membuat motivasi ingin belajar ke luar negeri. Saat itu kan mungkin Ustaz untuk informasi mungkin tidaklah seperti saat ini gitu, Ustaz. Iya, itu betul. Bagaimana dulu, Ustaz? Iya. Dalam mencari informasi-informasi itu, Ustaz. Begini ya, pada waktu kami masih santri, berbeda sekali santri pada saat sekarang ini. Betul. Sekarang media cukup benar. Semuanya ada. Betul. Kami nggak ada, tapi kami rajin membuat surat. Menulis surat pakai bahasa Arab. Kadang kami kirimkan suratnya itu ke kedutaan di Jakarta. Pamannya menulis surat berbahasa Arab ke kedutaan Arab Saudi di Jakarta, kedutaan Mesir di Jakarta. Tujuannya apa? Menanyakan informasi tentang beasiswa. Jadi memang motivasinya itu dari dalam. Dari dalam, tidak ada dari dulu kami memang tertutup, tidak zaman sekarang semua lengkap ya kan. Iya, betul. Iya. Tetapi memang ada satu hal saya bilang, apabila dalam sesuatu situasi yang berkekurangan, kadang kita bisa menjadi sesuatu yang lebih hebat. Termotivasi kita. Apabila sama kita tidak ada, kita akan bisa terpikir bagaimana saya bisa jadi hebat. Betul. Nah itu motivasi. Keadaan saat itu juga. Keadaan membuat seseorang bisa hebat. Keadaan membuat seseorang bisa maju. Nah itu. Gini, Ustaz, ada nggak kira-kira sosok tokoh mungkin waktu Ustaz dulu santri yang menjadi aku ingin seperti ini gitu, dari dewan asatisnya mungkin, atau mungkin dari teman-teman Ustadz yang dapat menggiring, membawa Ustadz tadi untuk berkeinginan lebih besar lagi gitu, Ustadz? Ada nggak seseorang gitu? Kalau dari segi Ustadz dari sosok Ustadz, figur Ustadz itu saya termotivasi. Ada satu Ustadz, orangnya kalem tapi sekarang sukses, Profesor Amreni. Dia seorang sosok guru yang memang luar biasa, terinspirasi saya karena dia orangnya itu sederhana tetapi dia fokus. Saya selalu belajar dari dia. Dia bilang apa? Kalau kamu mau jadi orang, fokus. Walaupun kamu diremehkan orang, fokus bidang kamu, katanya. Saya dulu termasuk orang yang diremehkan bidang umum sama beberapa guru. Saya ingat, tak usah saya sebutkan. Ustadz Yusuf, pelajaran matematika, biologi, kimia, jatuh. Itu di kelas ngomongnya. Tapi kalau pelajaran agama memang kita akuin. Akhirnya saya berpikir, dan ini motivasi untuk adik-adik yang santri-santri kita. Betul, cintailah bidang yang kamu sukain. Fokus pada bidang itu, kamu akan jadi orang.
dan yakin pada satu bidang. Terus fokus, insya Allah jadi orang. Itu aja sebenarnya. Berarti artinya tidak ada keistimewaan tersendiri yang mungkin menganggap dia lebih daripada yang lain gitu. Iya, betul. Ya sama aja, yang penting kita fokus di betul. bidang yang kita minati tadi. Iya. Sebenarnya makanya ada dalam mahfuzat kita disebutkan likulli syai'in maziyah, ya kan? Betul, Ustaz. Segala sesuatu ada kelebihan. Kelebihan yang ada dalam diri kita gali, kita gali. Insya Allah akan menjadi sebuah mutiara. Itu. Jadi bagaimana cara-cara dari Ustadz dulu? Dulu kan dikatakan bahwasanya kalau Ustadz Yusuf ini umumnya lemah gitu. Agama dia oke. Itu bagaimana Ustadz menyikapinya? Apakah tetap seperti itu saja atau mungkin ada sedikit gebrakan tertentu? Jadi pada waktu itu ada satu kisah nyata. Iya, Ustadz. Ketika saya dikatakan beberapa guru, ingat ada beberapa guru termasuk 2 orang, masih ingat namanya, tak usah saya sebutkan ya. Ustadz Yusuf gak ada apa-apanya. Ustadz Yusuf gak ada apa-apanya. Jadi termotivasi saya, saya kenapa bilang gak ada apa-apa? Saya harus jadi orang. Saya harus mampu di bidang agama saya. Karena memang alhamdulillah kan kelas 1 saya bidang bahasa Arab, nilai saya alhamdulillah 10 ya atas 100. Wow. Lompat dari kelas 1 lompat ke kelas 3. Nah, alhamdulillah ya, saya adalah salah seorang santri yang mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Pada waktu itu beasiswa tidak ada, pesantren tidak mampu memberikan beasiswa. Alternatif hanya diberikan dari kelas 1 lompat ke kelas 3. Makanya saya tidak mencicipin namanya kelas 2. Kelas 2 ya. Tidak mencicipin. Lompat ya. Lompat dia. Kapasitas ilmu agama kita mencukupin, bukan ilmu umum ya. Karena kita buat bidang agama. Alhamdulillah. Jadi begini, ada istilah yang saya pahamin sekarang, sebuah buku The Power of Kepepet. Apabila manusia itu selalu semakin ditekan, dia akan bangkit. Ada di situ saya sebenarnya. Karena ditekan, saya harus bisa ini. Bahkan ketika saya tidak lulus ke Madinah, yang lulus Dr. Ahmad Adi dan Dr. Adiansyah, saya termotivasi, saya walau bagaimanapun saya harus ke luar negeri. Walaupun kapan. Ternyata alhamdulillah. Nah, itu. Tapi Ustaz, terkait dengan teori tekan menekan tadi itu, Ustaz. Iya. Ada mungkin sebagian orang yang seperti Ustaz tadi semakin tertekan, semakin termotivasi gitu. Iya. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang ini, Ustaz, kalau dilihat makin banyak tekanannya, dia bukan malah semakin berkeinginan untuk maju. Itu bagaimana tanggapan Ustaz? Iya. Mungkin begini ya, suasana sekarang ini berbeda dengan anak-anak santri dahulu khususnya, karena sekarang ini kita kehidupan itu terlalu dimanja. Kehidupan seseorang apabila terlalu dimanja, dia tidak muncul sebagai sosok atau seorang figur yang kuat dan dengan mental baja, tapi dia akan akhirnya lembek. Dan suasananya seperti itu sekarang. Kita tidak tahu ini memang apalagi berhubungan dengan HAM ya, hak asasi manusia. Ini berhubungan erat. Kalau zaman kami dulu kan ada istilah, tidak ada istilah merengek, santri yang salah hantam, dipukul, sebagainya ya kan. Kita ditempah. Jadi semakin kita ditempah makin sukses. Itu sebenarnya. Tapi kalau sekarang kita buat seperti itu, ada hubungan dengan hak asasi manusia, akhirnya kita tidak bisa peraturan yang ketat. Ya. Tetapi walau bagaimanapun sebenarnya kita harus keluar dari zona yang seperti ini supaya santri ini jangan lembek ke depannya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya sudah terpikir juga pada saat ini santri kita pada umumnya ya, Masya Allah sebenarnya tantangan yang luar biasa karena akibat daripada keadaan yang perubahan zaman itu membuat mentalnya itu lemah. Jadi berubah juga. Iya, betul. Jadi Ustaz, sekiranya mungkin di sini hadir teman-teman Ustaz dulu waktu di pesantren, apa yang ingin Ustaz sampaikan sama teman-teman Ustaz dulu? Saya mengharapkan sebenarnya kalau ada khususnya kawan-kawan yang seangkatan dengan saya ya, khususnya pada saat ini, saya menginginkan mari kita membuat sebuah gebrakan yang spektakuler khususnya untuk pesantren Darul Hikmah. Artinya bergerak dari alumni gitu. Dari alumni dulu. Alumni, mari para alumni kawan-kawan, mari kita buat dengan kapasitas kita masing-masing. Apa yang bisa kita buat? Contoh, kita punya link masing-masing, ya. Ada link baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri katakanlah. Mari kita buka link itu, alumni kita ini atau santri-santri yang tamat dari sini bisa kita arahkan ke sana. Nah, supaya begini, Darul Hikmah ini kecil memang, tapi terus terang saja Darul Hikmah ini dipandang.
Sampai-sampai ya, terus terang aja mungkin ini sebenarnya tidak saya masukkan ke YouTube nih ya. Ya. Saya dianggap bukan alumni Darul Hikmah. Saat ini Iya, saya alumni Raudhoh. Artinya dengan kapasitas saya, ketenaran yang Ustaz miliki, itu sampai ada anak Gontor bilang, antum dari Gontor asli ya? Enggak, saya bilang, saya Darul Hikmah. Bahkan mereka tidak yakin. Enggak yakin. Dengan iya, anak Raudhoh, anak Aropa itu enggak pernah mengatakan saya Darul Hikmah. Tapi begitu saya bilang, saya alumni Darul Hikmah, termasuk Dr. Ardiansa, termasuk ini, baru mereka. Dr. Juhirsan itu yang sekarang dekan di apa itu? Betul, dia bilang, berarti tidak salah yang kalimat-kalimat we are small but we are the best. Ustaz bilang gini, we are small but we are the best. Itu memang harus kita ini kan. Betul sekali, Ustaz. Nah, itu kita akuin ya, mudah-mudahan. Berarti bagi orang-orang yang saat ini meragukan Darul Hikmah, pelajari lebih dalam lagi tentang Darul Hikmah. Pelajarin tentang Darul Hikmah dan lihat alumni Darul Hikmah yang sedikit yang sekarang ini kapasitasnya tapi di luar biasa. Contoh Dr. Ardiansa, Dr. Ahmad Adli, Dr. Fatimah Zuhroh. Yang sekarang di LIPI ya. Betul. Ya, jadi mempunyai peranan dan pengaruh, bukan aja nih pengaruh luar biasa. Mungkin nanti di sesi-sesi lain, Ustaz, langkah baiknya kalau kita hadirkan juga mereka, Ustaz ya. Siap. Sebenarnya kolaborasi antara ada Dr. Ahmad Adli, Dr. Ardiansa, masukkan, insya Allah. Biar jangan ada kalimat-kalimat ini alumni pesantren ini bukan diakui dari Darul Hikmah gitu, Ustaz. Iya, betul. Biar mereka tahu mungkin ya kita memang dari segi jumlah tidak terlalu banyak atau tidak sama dengan mereka yang betul. Baik, Ustaz. Jadi kalau terakhir, Ustaz, pesan-pesan untuk santri-santri saat ini, Ustaz, yang sedang belajar di Darul Hikmah ini, Ustaz. Pesan saya sebagai alumni pertama, dan saya sudah banyak makan asam garam baik itu di dunia luar ya, baik itu pendidikan, karena pendidikan saya ditempa 5 tahun di Mesir, 10 tahun saya hidup di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan tahu persis bagaimana alhamdulillah saya juga dapat mempengaruhi sedikit banyaknya. Waktu itu saya sempat mengajar 1 tahun di Universitas Kebangsaan Malaysia sebagai dosen ya. Alhamdulillah. Pesan saya satu kepada para santri Pondok Pesantren Darul Hikmah ya. Fokus pada bidang yang Anda sukain, Anda akan sukses walaupun hal itu kecil. Itu saja. Contoh, saya dulu balik dari Al-Azhar pingin sekali menjadi penterjemah buku di Malaysia. Saya yakin dan percaya dengan menterjemah buku, karya saya bisa banyak. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan income juga. Sampai sekarang juga, sampai detik ini saya masih tetap berhubungan dengan Malaysia hampir 20 tahun. 20 tahun. Hampir 20 tahun. 2021 saya di sana. Luar biasa. Alhamdulillah. Sampai detik tadi malam ada beberapa penerbit lagi minta saya supaya kembali ke Malaysia. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita sudah punya peranan ya. Makanya saya berpikir begitu dulu. Ketika saya diremehkan, nggak mungkin bisa hidup jadi terjemah katanya. Tapi saya berpikir fokus yang kita sukain, insya Allah kita akan berhasil. Seperti antum ya, fokus pada bidang kedokteran, insya Allah akan jadi orang hebat. Itu. Seperti itu sebenarnya. Siap. Ya. Terakhir, Ustaz, sebelum kita tutup, Ustaz, satu kata-kata bijak mungkin yang bisa menjadi motivasi lah, Ustaz, untuk kita semua gitu, Ustaz. Yang selama ini mungkin Ustaz tanamkan dalam diri Ustaz sebagai pedoman lah kalau dibilang, Ustaz, kata-kata bijak itu, Ustaz. Baik. Pesan saya untuk kita semua ya, lakukan sesuatu itu sesuai dengan kata hati. Jangan ikuti kata hati orang. Selama itu bagus menurut hati kita dan adat istiadat yang berlaku dan menurut hukum Islam juga bagus, lakukan. Baik. Ya kan? Jangan pernah terpengaruh dengan orang lain. Baik. Artinya jangan kita yang terpengaruh, tapi kalau bisa kita yang mempengaruhi. Iya, itulah sebenarnya. Bagaimana bisa mempengaruhi orang lain. Nanti larinya kepada khairun nas anfa'uhum linnas kan. Betul. Ke situ dan nanti lari. Baik, Ustaz, mungkin untuk sesi yang kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini, Ustaz. Ya. Karena mungkin
Terbatasan waktu dan juga lainnya. Kita akan bertemu lagi nanti di sesi-sesi lainnya, Ustadz ya. Ya, Ya, jangan kapok lah, Ustadz, untuk datang main-main ke podcastnya. Insya Allah Darul selalu Hikmah ini, kita Ustadz. kalau boleh Karena, mungkin iya. ada hal-hal yang baru kita bisa buat lagi. Siap, Ustadz. Jadi siap. keterbatasan informasi mungkin yang dulu Ustadz alami jangan sampai dialami juga sama anak-anak yang Anak-anak saat kita, ini iya. menimba ilmu di pesantren ini, Ustadz. Baik. Demikian Ustadz. Ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alamin. Bil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.